katakan haleluya. Boleh serukan haleluya. Saya undang semuanya jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh tepuk tangan semuanya. Boleh badannya digoyangkan. Ikutin saya boleh. Angkat jempolnya. Angkat jempolnya. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dalam bersatu, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala hati. Ikut semua yang bergerak. Jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon turun mengalir ke bukit Sion. Diperintahkan Tuhan berkat, haleluya, bahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Betapa indahnya dan betapa eloknya. Jempolnya mana? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala hari yang kejam hujan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Semuanya goyang. Diperintahkan Tuhan agar berkat Tuhan. Amin Tuhan. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi urapan di kepala hari yang kejam jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana Tuhan diperintahkan Tuhan berkat dicurahkan. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa. Oh betapa indahnya. Berikan sorak-sorai dan tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Serukan haleluya. Saya percaya bahwa sore hari ini merupakan sore yang luar biasa buat semuanya jemaat di tempat ini. Karena pasti saya percaya saya minggu ini mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. 2 minggu lalu saya divonis
terkena bronkitis, infeksi paru-paru. Tapi pada saat itu saya berdoa minta Tuhan, minggu depan saya mau pelayanan. Kalau saya nggak bisa ngomong aja batuk, gimana caranya? Tadi teman-teman lihat, saya latihan masih batuk-batuk. Tapi saudara lihat saat ini, saya bisa ngomong. Allah yang sama pasti juga akan memberkati saudara semua dengan mujizat kesembuhan yang sama. Apapun itu, saya percaya bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang senantiasa setia menopang, menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kita semuanya. Yesus, Kau yang ku rindu Tuhan. Yesus, Engkau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Engkau yang ku rindu. Kau sumber tenangku.
Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau kami akan setia sampai akhir Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Telah kulihat yang terbaik yang Kau bisa nyanyikan buat Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan setia karena kebaikan Tuhan, setia karena pertolongan Tuhan nyata, setia karena kemurahan-Nya atas hidup. Sekali lagi shalom. Shalom. Siapa yang semangat hari ini angkat tangan. Amin. Saudara, supaya kita semangat, saya berpikir wah, kalau di camp itu semangat karena ada yel-yel ya. Kalau pria maksimal gitu, pria maksimal siap gitu, ngantuk aja nggak sido saudara ya, gara-gara yel-yel. Wanita cakap juga ada yel-yel, wanita cakap, saya wanita cakap. Wah, keren saudara ya. Nah, saya pikir-pikir kita perlu yel-yel ini kayaknya gereja kita nih ya. Jadi kalau nanti saya dalam khotbah saya mungkin ngomong gini, Eliabes, sudah jawab luar biasa gitu ya. Luar biasa, karena Eliabes itu Allah Yabes. Allah yang mengubah orang, Allah yang sanggup mengangkat dari rendah kepada tinggi, dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang hina menjadi diberkati. Amin. Ya, jadi kalau kita ngomong Eliabes, luar biasa gitu ya. Bisa dicoba? Eliabes? Wih, keren saudara ya. Tapi kalau nanti saya ngomong gini, jemaat Eliabes sangat diberkati gitu ya. Itu kan bahasa iman kan. Saudara mau sangat diberkati? Bukan hanya diberkati. Saudara dengarkan ya. Yabes itu bukan orang yang diberkati, tapi sangat diberkati. Kenapa? Karena Alkitab berkata, dia dilahirkan dalam kesakitan. Dia hidup dengan nama yang artinya kesakitan. Nama itu seringkali jadi nasib orang loh. Kenapa? Ya di Indonesia apalagi di Jawa. Itu banyak orang namanya itu yang baik-baik toh. Untung gitu. Kenapa dikasih nama Untung? Biar selamat. Kenapa dikasih nama Selamat? Biar selamat. Ya, Sugeharto. Ada toh? Ya. Supaya apa? Supaya banyak harta. Orang yang toh enggak ada toh orang namanya apes banget orang ya. Enggak ada. Loh tapi Yabes itu namanya kesakitan loh. Bisa enggak saudara pikirkan kalau ada orang namanya sakit, sial, dan setiap dipanggil, hei si sakit. Nama itu seperti nubuatan buat hidupnya. Saudara lihat di Alkitab, Yakub artinya apa? Penipu, dan dia hidupnya tipu menipu. Ya, Mahlon artinya merana. Kilion artinya sepele.
Itu anaknya Naomi. Dua-duanya mati muda. Gak ada prestasi apapun yang dituju di Alkitab. Yabes itu adalah orang yang menerobos garis nasib. Dulunya hidupnya hancur, berantakan. Dulunya sial, dulunya gak bagus. Tapi begitu tangan Tuhan memegang dia diubahkan. Dia diberkati. Bahkan dikatakan Yabes lebih dimuliakan, lebih dihormati, lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Saya berpikir ini sangat diberkati. Bukan hanya diberkati. Jadi kalau saya bilang nanti Yabes luar biasa. Jemaat Yabes sangat diberkati. Amin. Coba Yabes. Jemaat Yabes. Jadilah seperti perkataan imanmu saudara. Ya. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan tentang kerajaan Allah. Saya dahulu dari Lukas pasal 4, saya bacakan dulu ya. Lukas 4 ayat 42 sampai 44. 3 ayat ini dulu. Saya akan menyampaikan tentang kerajaan Allah secara khusus. Ya, kita akan belajar ini. Semoga saya tidak terlalu panjang sebab ada 7 kebenaran. Biasanya poin 3, ini 7 saudara-saudara ya. Tetapi saya percaya Tuhan akan menolong dan membuat kita mengerti. Dan ini akan memberkati kita lebih lagi. Lukas 4 ayat 42. Mari kita baca 1, 2, 3. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Ayat 43 sama-sama. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya, catat kata harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ayat 44. Dan ia memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Saudara perhatikan ayat 43, itu menjadi penekanan ya. Yang pertama, ada 7 kebenaran tentang kerajaan Allah. Yang pertama, Yesus diutus untuk menyatakan kerajaan Allah bagi setiap orang yang ada di bumi. Manusia itu tinggal di bumi sejak kejatuhan Adam. Dan dunia sudah jatuh dalam kerajaan iblis. Kerajaan manusia yang bangkit adalah kerajaan yang fana. Kerajaan manusia selalu diwarnai kekerasan, haus kekuasaan, peperangan, penjajahan, dan sebagainya. Itu adalah lambang-lambang bekerjanya kerajaan iblis di bumi. Tuhan mengutuk tanah, mengeluarkan semak duri. Kamu akan susah payah mencari nafkahmu dan sebagainya. Saudara, kemudian Tuhan Yesus datang dan dia mengatakan, aku diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi perhatikan, kerajaan Allah itu apa sih saudara-saudara? Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah sepenuhnya atas hidup manusia yang mengakibatkan munculnya berkat-berkat Allah. Ya, yang mengakibatkan tumbuhnya rancangan Allah, tergenapinya rancangan Allah. Jadi kita ini perlu dari kerajaan dunia, kerajaan kegelapan, kita perlu masuk dalam kerajaan Allah. Jemaat Yabes? Nah, salah ya. Denda ya. Jemaat Yabes? Itulah sebabnya Tuhan berkata dalam 1 Petrus, dia mengatakan kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Amin. Saudara-saudara, kita memerlukan itu. Di bawah kekuasaan kerajaan kegelapan, dunia kacau. Agama sudah muncul, hukum Taurat sudah muncul, tapi kekuatan untuk diselamatkan tidak ada. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang membawa kerajaan Allah, menyatakan kerajaan Allah supaya kita menemukannya, supaya kita mendapatkannya, supaya kita bisa memasukinya. Sebab kita sangat memerlukannya. Amin saudaraku. Lukas 4 ayat 43 tadi dikatakan, Tuhan Yesus berkata, juga
Di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi perhatikan ini. Tuhan Yesus itu diutus untuk membawa kerajaan Allah masuk dalam hidup kita. Kita miliki, kita alami, kita jalani, dan kita nikmati. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah dimulai sekarang. Waktu kita masih di bumi sudah dimulai. Gak tunggu nanti kalau mati, tidak, sekarang sudah bisa dialami. Manusia hidup ada dua kekuatan, ada dua kerajaan. Takluk kepada kerajaan kegelapan atau takluk kepada pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Saudara pilih yang mana? Kerajaan kegelapan atau kerajaan Allah? Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah dalam hidup kita. Kalau saya ingat masa lalu saya, kejahatan adalah kesukaan saya. Ya, menipu, bohong, berbuat yang nista, kekerasan, itu kesenangan dalam jiwa saya. Ya. Dan saya juga heran kenapa saya begitu jahat. Tetapi makin hari juga tetap aja makin jahat. Sampai Tuhan Yesus menjumpai. Dan kemudian saya mulai mencari kerajaannya. Setelah saya masuk dalam kerajaan Allah, semuanya dirubah oleh Tuhan. Saya yakin saudara juga punya cerita. Bagaimana hidup saudara mengalami Tuhan Yesus. Dan kemudian saudara tumbuh sebagai pribadi yang berbeda. Yang tidak sama dengan dunia ini. Amin saudara. Saudaraku yang kekasih, yang kedua apa? Orang yang memiliki kerajaan Allah akan bahagia. Di dunia ini semua orang pengen bahagia. Benar? Siapa yang pengen bahagia angkat tangan? Ya, kalau kita dengar lagu-lagu dunia, biasanya itu liriknya semuanya enggak bahagia, saudara. Lagu-lagu dunia itu biasanya sedih-sedih gitu ya. PHP gitu ya saudara ya. Saya dulu waktu masih muda, zaman lagu jadul. Kalau udah sendirian kan pinter main gitar. Nyanyi itu yang dipilih bukannya lagu yang sukacita, enggak ada. Ya, sebelum kerajaan Allah masuk dalam hatiku, nyanyianku pun ya jelek, parah, isinya cuma kehampaan. Saya dulu suka nyanyi lagu ini, lagu favorit saudara. Sunyi sepi sendiri sejak kau. Nah tuh, teman ya. Iya. Nyanyi kok gitu. Dan gitu tuh nyanyi dihayati gitu. Tambah lama tambah hampa saudara-saudara. Tapi begitu Yesus masuk, lain cerita lagunya. Ya, kita nyanyi lagu-lagu yang itu kuat. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Beda kan lagunya? Beda kan syairnya? Orang yang masuk dalam kerajaan Allah punya kebahagiaan. Ya. Kalau kita nyanyi selalu ada kesanggupan Allah. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat. Loh, ini orang menderita tapi kok masih punya harapan, kok masih bisa sukacita karena kerajaan Allah membuat orang bahagia. Siapa memiliki kerajaan Allah akan bahagia. Amin saudara? Ya. Ya, tapi kalau orang di luar sana, di luar Tuhan Yesus, lagunya syairnya ya begitu. Aku terus tak sanggup lagi. Siapa yang pernah nyanyi itu ayo? Hah? Menerima derita ini. Dulu saya nyanyi itu tuh rasanya itu jiwa saya menyatu. Tapi kalau sekarang nyanyi kayak gitu kok nggak bisa ya? Rasanya malu sama Tuhan. Ada nggak saudara perasaan gitu? Ya. Saudaraku, percayalah firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang punya kerajaan Allah akan bahagia. Tapi kalau saudara mulai keluar dari kerajaan Allah, saudara akan mulai kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Lukas pasal 14 ayat 15, saya sambung 13 ayat 29. Mendengar hal itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Ya, itu kesimpulan orang yang mendengarkan Yesus. Memang berbahagia orang yang dijamu dalam kerajaan Allah, orang yang masuk dalam kerajaan Allah, orang yang punya kerajaan Allah. Eliabes, luar biasa. Jemaat Eliabes, saya berdoa saudara jangan keluar dari kerajaan Allah supaya saudara tetap punya kebahagiaan. Amin saudara. Ayat
pasal 13 ayat 29, masih kitab Lukas. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan apa saudara? Duduk makan dalam, perhatikan saya. Tahukah saudara yang ditawarkan Tuhan Yesus yang paling utama itu tentang ini? Yang Tuhan bawa turun ke bumi, yang dia ajarkan, yang diulang-ulang, yang terus menerus ditawarkan itu kerajaan Allah. Khotbah di bukit. Itu adalah pengajaran awal. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab mereka yang empunya kerajaan surga atau kerajaan Allah. Saudara, kerajaan Allah itu ditawarkan sebagai ini loh. Bagian yang terbaik yang bisa kita miliki mulai sekarang. Sejak kita di bumi. Tuhan sudah nawarin dan Tuhan berjanji besok itu puncak dari iman kita. Besok akan ada orang dari barat, dari timur, dari mana-mana duduk bersama-sama dalam kerajaan Allah. Jadi saudaraku, yang kedua, orang akan bahagia kalau punya kerajaan Allah. Yang ketiga, kerajaan Allah itu bersifat kekal. Katakan sama-sama kekal. Kerajaan Allah itu bersifat kekal. Kekal itu berarti mulai sekarang sampai selama-lamanya. Sejak kita terima Tuhan Yesus, maka kerajaan Allah itu akan kekal sampai selama-lamanya. Sama dengan kalau kita menolak Yesus, kita hidup dalam dosa, maka kita juga akan mengalami kerajaan kegelapan yang selama-lamanya. Saudara, saya akan membacakan Markus 9 ayat 47. Nah, ini baca ya. Ini tersirat di sana. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah. Stop dulu, bentar. Saudara, kalau mata menyesatkan itu di bumi apa di surga kira-kira? Zaman sekarang apa menunggu kita mati? Sekarang. Lihat ini, tentang kerajaan Allah. Sekarang sudah dimulai, tapi diteruskan sampai nanti di alam kekekalan. Dikatakan ini, jika matamu menyesatkan engkau, itu waktu sekarang. Cungkil, buang. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu. Itu besok di kekekalan. Daripada engkau bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Sifat kerajaan Allah itu kekal. Kapan dimulai? Sudah dimulai dari sekarang. Selama kita hidup di bumi ini. Amin. Jadi saudara mesti mengerti pemerintahan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Baik yang muda, ya, dewasa, lanjut usia, semua sama. Sekarang yang keempat, ini penting, dibutuhkan bayar harga yang besar. Katakan bayar harganya besar. Sekali lagi, bayar harganya besar untuk masuk atau memiliki kerajaan Allah. Perhatikan saudara ya, Markus 10 ayat 23 sampai 25. Bayar masuknya kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Itu bukan hanya surga nanti loh. Sekarang pun sudah harus bayarnya besar, mahal, susah. Enggak semua orang bisa. Walaupun saudara ke gereja, walaupun saudara rajin, tetapi sebenarnya dibutuhkan pemerintahan Allah setiap hari. Bagaimana caranya setiap hari dalam pemerintahan Allah? Setiap hari dalam kerajaan Allah. Lihat ini saudara-saudara. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, apa bunyinya? Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan. Waduh, ini bukan nyindir yang kaya, bukan. Tapi ini cerita asli terjadi. Saudara lihat ya, dengerin saya. Hari itu ada seorang muda yang kaya, yang takut akan Tuhan, hidup dalam hukum Taurat, tapi dalam perasaannya masih ada yang kurang. Waktu dia mendengar Tuhan Yesus, maka dia berlari mengejar Tuhan untuk mengerti bagaimana mendapatkan kerajaan Allah. Kemudian Tuhan Yesus bicara kepada orang muda itu. Apa yang dituliskan dalam kitab suci, taatilah itu. Dan orang muda ini dengan tulus dia ngomong, Tuhan, perintah yang mana? Dan Tuhan menjawab, jangan membunuh, jangan mencuri,
Jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu. Itu hukum manusia dengan manusia. Yang hebat lagi orang muda ini ngomong, Tuhan, semua itu sudah kulakukan sejak muda. Hebat gak kira-kira? Hah? Hebat. Tapi ingat, Tuhan baru ngomong perintah manusia dengan manusia. Tuhan belum ngomong tentang manusia dengan Allah. Misal, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah bagimu patung yang dibuat manusia. Kuduskan hari Sabat, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan belum singgung itu. Dan kemudian Tuhan Yesus singkat cerita, dia tahu apa yang kurang dari orang muda yang kaya ini, yaitu berhala. Apa berhalanya? Uang, harta jadi berhala. Makanya Tuhan ngomong, kalau kamu mau sempurna, jual semua milikmu. Bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saudaraku, perhatikan. Pertanyaan saya, kalau seandainya hari itu dia jual semua hartanya, dibagikan orang miskin, dia menjadi salah satu rasul atau murid Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah dia langsung masuk surga? Belum kan? Dia akan masuk pemerintahan Allah dalam hidupnya, mulai dari waktu dia mentaati Tuhan. Tapi dia harus bayar harga mahal banget. Dia memang tidak membunuh, dia memang tidak berzina, dia tidak berdusta, tapi dia belum masuk kerajaan Allah karena dia masih punya berhala. Dan Tuhan berkata, jual berhalamu, lepaskan berhalamu, ikut aku. Dan kalau dia mau hari itu bayar harganya yang mahal itu, dia akan mulai berjalan dalam pemerintahan Allah. Sebenarnya semua kita harus bayar harga mahal. Saudara mau diberkati luar biasa? Saudara mau diberkati luar biasa? Eliabes? Eliabes? Jemaat Eliabes? Tapi saudara harus bayar harganya. Walaupun kita sudah begitu rupa berusaha, saudara masih meneliti hidup saudara. Mana yang membuat saudara tidak masuk dalam pemerintahan Allah? Kalau kita masuk pemerintahan Allah, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Di situ tempatnya mujizat, di situ tempatnya penyediaan Allah, di situ tempatnya kesembuhan, di situ tempatnya segala berkat yang kita perlu. Tapi kita harus bayar harganya. Masuk ke sana. Dan kata Tuhan, kalau kita membaca lebih lanjut tentang orang muda yang kaya, Tuhan sampai membandingkan, lebih gampang seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara tahu onta masuk lubang jarum? Hah? Itu lubang jarum apa kira-kira? Saya udah pernah jelaskan. Apakah itu jarum? Bukan. Ya, lubang jarum itu sebutan untuk pintu sempit di tembok Yerusalem. Yerusalem itu dikelilingi tembok pada zaman dahulu. Itu sebagai benteng pertahanan kota. Pagi gerbangnya dibuka, sore menjelang malam ditutup gerbang utamanya. Tapi kan kadang ada musafir itu yang jalan, mungkin ada gangguan, sehingga waktu dia tiba di kota Yerusalem atau di kota-kota Israel, sudah malam, gerbang utama ditutup. Bagaimana cara masuk kota? Ada pintu kecil dibuat di sisi lain, ya, di sisi lain tembok, pintu kecil itu kalau orang masuk harus membungkuk. Kalau ontanya lebih parah lagi, kakinya harus ditekuk, semua barang-barang di atas punggungnya harus diturunkan, dilucuti semua, saudara. Baru kemudian kepalanya dimasukkan ke ini, didorong badannya, tapi dia masuk. Jadi jangan saudara berpikir orang kaya nggak bisa masuk surga, bukan itu. Bisa, tapi banyak dilucuti sama Tuhan. Apa yang dilucuti? Apakah hartanya? Bukan. Hartanya orang kaya secara rohani itu kesombongan, prestis, kekerasan hati, kesewenang-wenangan. Yang dilucuti Tuhan itu bukan harta jasmani sebenarnya, tapi harta rohani yang itu tidak layak dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara bisa mengerti maksud saya? Jangan heran kadang-kadang supaya saudara layak masuk kerajaan Allah, apa yang kau bangga-banggakan sama Tuhan dicabut. Apa yang kau, ya, yang paling menjadi pegangan saudara, prestismu diambil sama Tuhan.
Karena Tuhan ingin saudara masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Ya, onta masuk lubang jarum itu bukan mustahil. Ya, bisa, tapi susah, harus dilucuti. Makanya saya berkata, kerajaan Allah mau mendapatkannya, harganya mahal, bayar harganya besar. Saudara mengerti sampai di sini? Amin. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Bayar harganya mahal. Bayar harganya luar biasa. Mau ngalami kerajaan Allah setiap hari. Sama-sama baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, terus pencuri, orang kikir, medit, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan. Kerajaan Allah ini tidak hanya bicara tentang keselamatan besok di surga, tapi di bumi ini berkenan dan diberkati. Tuhan sanggup buat mujizat tidak terhalang dalam hidup kita. Tuhan lakukan perkara-perkara besar tanpa ada yang menyumbat itu. Saudara, harganya ternyata mahal. Ini untuk jemaat perjanjian baru loh. Jadi jangan kita berpikir kasih karunia itu adalah tempat kita bisa menginjak-injak anugerah Tuhan. Gak bisa, gak boleh. Banci masuk surga enggak? LGBT masuk surga enggak? Jadi walaupun di luar negeri ada banyak gereja Kristen atau Katolik mengizinkan perkawinan LGBT, kita tidak pernah boleh setuju dengan itu. Kalau Tuhan berkata pemburit itu sodomi, ya masuk neraka, tidak masuk kerajaan Allah, ya tidak masuk. Kemarin kita lewat Prambanan, kan itu ada lampu merah di Prambanan yang di dekatnya Bogem, tempat sunat saudara ya. Itu banyak bancinya saudara. Biasanya saya itu selalu lewat sajalah. Saya agak-agak takut gitu loh sama banci itu. Kadang-kadang kan suka usil tuh saudara ya. Kalau kita buka kaca, halah gitu kan, godang-godain gitu kan. Kita jadi tensin ya, mau kasar ya nggak mungkin kan. Tapi kemarin itu lain, nggak tahu. Tuhan gerakkan, saya buka kaca, saya kasih uang. Dan kemudian bancinya ngomong gini, Tuhan memberkati, saya langsung terenyuh saudara. Saya pikir gini, Tuhan, sebenarnya semua orang memerlukan Engkau, memerlukan keselamatan. Orang bisa rusak seperti itu, apakah dia mau begitu? Tidak. Pasti ketiadaan Bapa telah dia alami. Laki-laki itu kalau sampai membenci gendernya, meninggalkan gendernya, pasti dia nggak punya kehadiran seorang Bapa. Ya, selalu ketika saya melayani orang-orang yang orientasi seksualnya salah, ketiadaan Bapak selalu menjadi awal akar persoalan. Ya, nggak tahu ya. Kalau memang Tuhan beri perintah supaya melayani orang-orang seperti itu, kita harus melayani. Sebab untuk itulah kita juga dipanggil Tuhan. Amin saudara. Bisa terenyuh saya. Tuhan, lihat orang sambil melambai, Tuhan memberkati gitu ya. Tapi kok saya terus, kasihan ya. Kasihan. Dia pun perlu keselamatan. Saudara mesti mengerti loh, api neraka itu mengerikan. Kata Tuhan Yesus, di sana yang ada adalah kertakan gigi, ratap tangis. Jangan dibuat lelucon. Nah kalau nggak punya gigi gimana? Ya di sana mungkin giginya tumbuh semua saudara ya. Nggak ada orang ompong di neraka. Giginya utuh semua biar bisa kertek-kertek kesakitan. Kata Tuhan, apinya tak terpadamkan, ulat-ulatnya tidak pernah mati. Saya baca bukunya Mary Catherine Baxter, saya ngeri. Seorang wanita yang dibawa Tuhan ke neraka, ditunjukkan siksaan di alam maut. Ini belum neraka besar loh. Ini baru tempat penantian, Hades. Orang itu dimasukkan ke tempat-tempat lubang-lubang berapi. Siang malam api menyala, dan api dengan belerang. Badan manusia seketika tumbuh utuh, tapi kemudian mulai terbakar, dagingnya berjatuhan. Sementara ingatannya 100% pulih. Dia tidak ada yang lupa dengan dosanya. Dosa sejak kecil dia akan ingat. Ya, itulah sebabnya orang-orang yang masuk alam maut tidak bisa komplain dengan Tuhan, karena nggak ada yang pikun. Semua ingatannya jadi sempurna. Kemampuan mencium itu sempurna. Jadi menurut kesaksian itu, di alam maut orang bisa mencium dagingnya yang terbakar.
Dia merasa lapar tapi tidak bisa tidur. Dia kehausan, tidak ada air. Sangat tersiksa. Dan itu berlaku selamanya. Itulah sebabnya Yesus datang untukmu, saudara-saudara. Untuk saya. Supaya kita jangan pergi ke sana. Amin. Saudara, kita harus berani membayar harga kerajaan Allah. Sebab kita telah diberkati. Kita telah menjadi anak-anak Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, yaitu hukum-hukum kerajaan. Orang lain cabul sembarangan, kita harus menahan diri. Orang lain hidup menipu, cari nafkah nggak halal, nggak jujur. Tapi kita jangan, kita menderita. Ya, kita di tengah zaman yang sangat besar godaan, tetap pegang firman Allah, harus menyucikan diri. Tidak ada toleransi, harus tetap berjuang. Kalau sudah berjuang sekuat-kuatnya jatuh, kita bertobat kembali. Terus tetapi arah kita tetap, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bayarnya mahal, tapi keadilan Allah, kita layak menjadi warga kerajaannya. Amin saudara? Ya. Lanjut. Yang kelima. Namun semua orang dapat masuk kerajaan Allah. Wow, kabar bahagia. Semua orang bisa masuk kerajaan Allah apabila menerima Injil Kristus. Matius 21 ayat 31 bagian B saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, apa saudaraku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, stop. Pemungut cukai itu di Israel dulu dipandang orang paling jahat. Kenapa? Gini loh saudara, kayak zaman Indonesia dijajah Belanda. Ditindas, dijajah, dibunuh, dirampas, diperkosa. Itu perbuatan penjajah. Tapi kemudian muncul orang-orang pribumi asli malah jadi antek-anteknya Belanda mengkhianati bangsa sendiri. Saya bisa mengerti? Itulah pemungut cukai zaman Israel. Orang Romawi menjajah Israel, kemudian ada orang-orang Israel yang mau bekerja sama menarik pajak untuk Romawi. Makanya benci setengah mati orang Israel sama pemungut cukai. Saudara jangan pikir ini kayak orang bekerja pajak zaman sekarang, beda. Pengkhianat bangsa maksudnya pemungut cukai itu, makanya orang Israel benci. Bagi orang Israel pemungut cukai dan para pelacur itu ya orang yang paling neraka bagian bawah, kira-kira begitu saudara. Lihat ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, orang berdosa, perempuan-perempuan sundal, orang berdosa lagi, akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena menerima berita Injil Kristus. Kabar baiknya kerajaan Allah semua kita bisa masuk. Amin. Ini luar biasa. Tetapi harus menerima Injil Kristus. Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Kerajaan Allah semua orang bisa masuk saudara ya. Orang berdosa bisa diterima. Tetapi harus menerima Injil Kristus. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Harus bertobat, terima Injil Kristus. Ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Air itu bicara firman. Firman itu menumbuhkan iman. Roh itu pekerjaan Roh Kudus karena iman. Orang baru bisa melihat kerajaan Allah. Yang keenam. Nah ini yang kita senang. Ini yang kita senang ya. Yang keenam, bila kerajaan Allah datang, kerajaan iblis dihancurkan kuasanya, dikalahkan kuasanya. Matius 4 ayat 23. Saya sambung Matius 12 ayat 28. Sudah dengarkan ini ya. Apa maksudnya kalau kerajaan Allah datang, maka kemenangan dari Kristus, kemenangan dari Tuhan itu
akan kita alami, kerajaan iblis akan kalah. Sebab ini ayatnya, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Apa yang diberitakan? Injil kerajaan Allah. Serta, nah itu gandeng, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Pasal 12 ayat 28. Tuhan Yesus juga berkata begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudaraku, kenapa saya menyampaikan ini? Saya rindu saudara masuk kerajaan Allah setiap hari. Dan kemudian semua serangan kerajaan iblis itu tidak berlaku, tidak masuk, itu gagal terhadap kita. Cuma satu yang kita perlu, kerajaan Allah sungguh-sungguh kita alami. Amin. Ini yang kita perlu. Kerajaan iblis itu ada. Anak Tuhan takut iblis ada enggak? Takut setan ada enggak? Hah? Ada apa banyak? Kalau kira-kira saudara nanti malam diizinkan Tuhan, di kamarmu pas engkau mau tidur gitu, merem-merem begitu, teng gitu, setan gitu, kira-kira yang lari siapa? Hah? Hah? Setannya ya, yakin ya? Jangan sampai setannya ya takut, sudah takut, lari kabeh. Kayak Tom and Jerry kaget. Ya. Tahukah saudara, kata Tuhan, tubuhmu adalah rumah Allah, jiwamu milik Allah, roh yang dalam dirimu lebih besar dari segala roh di dunia ini. Tapi gak sedikit loh anak Tuhan masih penakut. Tuhan tidak ingin saudara takut. Ya, saya ini kan Sakeus saudara ya. Ngerti maksudnya? Hah? Kalau mau lihat Yesus harus panjat pohon, pendek. Tapi saya dalam pelayanan pelepasan, saya ketemu orang-orang besar yang kerasukan. Tapi sama sekali tidak pernah nama Yesus dipermalukan. Saya masih banyak dengar dan saya juga pernah lihat pendeta-pendeta ngusir setan itu, setannya dalam diri fisik orang ngamuk, nyakar, ngamuk ya, sampai gigit. Saya belum pernah. Kalau sampai saya digigit setan pasti langsung nggak mau pelepasan saudara ya. Digigit apa enaknya. Tapi karena saya perhatikan begini di Alkitab, setiap kali setan maju ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan hanya berkata dengan sepatah kata, enyalah. Langsung dia tidak berdaya. Waktu Rasul Paulus berkali-kali pelepasan, diikuti wanita dengan roh tenung. Satu kota bergantung kepada wanita itu dukun nomor 1 di kota itu. 3 hari mengikuti Paulus. Itu pun gak berani ngomong jelek loh. Itu dukunnya dalam kuasa roh jahat ngomong, ini hamba Tuhan yang diurapi gitu loh. Gak berani mencela. Tapi Paulus gak tahan terganggu. Dan di hari ketiga dia berkata, enyalah, pergi dari wanita itu. Dan setan itu pergi. Saya dulu pertama kali menghadapi kuasa gelap, deg-degan saudara. Saya ingat pengalaman pelepasan pertama ya. Seorang gay kerasukan saudara. Anak muda, laki-laki ganteng tapi gay. Ya, kemudian dia kerasukan di depan saya. Itu pertama kali saya lihat manifestasi fisik. Itu jidatnya itu berkerut kayak ada ototnya gitu. Matanya mendelik saudara. Dan saya baru pertama kali lihat itu. Waktu saya deg-degan saudara. Saya gak tahu caranya ngusir. Akhirnya saya buka Alkitab, kitab Wahyu. Tak baca. Setannya tertawa-tawa. Hahaha gitu. Saya juga bingung diapakan ini. Buka kitab Wahyu. Saya baca kitab Wahyu tentang Babel sudah jatuh. Waktu saya baca Alkitab keras-keras, Babel sudah jatuh. Dia tertawa, dia ngoceh, saya ngoceh. Ribut berdua tapi gak nyambung saudara. Kemudian saya bingung, saya tanya Tuhan, Roh Kudus ini gimana? Dan Tuhan yang baik itu, dia ngajarin. Nah, ucapkan firman. Nah gitu saudara, ngajarin. Ingat firman tentang Yesus. Yang saya ingat, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kepadanya segala makhluk harus bertekuk lutut. Ada kan ayat itu? Saya langsung ngomong itu. Saya tuding itu, setannya itu. Hai kamu roh jahat, saya bilang. Waduh, banter jadi deg-degan saudara hari itu. Saya ngomong gini, aku memberitakan nama Yesus, nama di atas segala nama, yang kepadanya segala makhluk harus berlutut
dan bertelut. Mundur. Tiba-tiba dia yang tertawa itu mingkem ya. Hop gitu. Langsung gelisah takut. Wah, saya langsung kayak dapat angin itu. Wah, oh langsung ini. Oh gitu tok gitu loh rasanya itu. Dan saya langsung punya keberanian dari surga. Saya bayangkan aja, ini gak ada di Alkitab, tapi cuma bahasa iman nekat. Tuhan, beri saya api di tangan saya, gitu saudara. Wah ya, itu. Saya perintahkan pertama, dalam nama Yesus, lumpuh, jatuh. Itu jatuh benar loh saudara, tanpa saya sentuh. Orangnya mau gini gak bisa, langsung jatuh. Jatuh di lantai masih tertawa-tawa. Saya ngomong gini, keluar kamu, keluar kemana? Ke istrimu ya. Ke anakmu ya, ini Rahel masih kecil loh. Waduh, saya mikir kok malah kurang ajar, tambah deg-degan sebenarnya saya. Lah ke istri ke anak. Tiba-tiba saya dengan iman saya punya keberanian. Tuhan, taruh api di tangan saya. Api kudus, api Tuhan Yesus. Terus saya teriak, dalam nama Yesus terbakar kamu. Itu langsung teriak, wah, hilang saudara. Wih, dari waktu itu saya tahu caranya. Ternyata cuma kayak gitu. Saudara kalau takut sama setan, sudah cukup. Makanya seneng baca firman. Ben punya perpustakaan ayat. Gimana saudara bisa nengking setan kalau sudah nggak punya perpustakaannya? Ya, waktu setan datang gitu malah bingung. Oh nggak punya ayat. Bah, pak, buas. Kalah saudara ya. Kata Tuhan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, berarti kerajaan Allah sudah datang padamu. Kerajaan Allah itu kalau datang, dia berkuasa membebaskan kita. Menyembuhkan kita. Melepaskan kita dari semua intimidasi dan ketakutan. Kerajaan Allah kalau datang memberi kebebasan. Amin saudara. Ini luar biasa. Ya. Roma 14 ayat 17. Jadi saudara kalau, wah aku kok pengen ya ngalami kerajaan Allah. Nah saudara minta Tuhan, perjumpakan saya dengan setan gitu saudara ya. Hah? Saya ingat ya, ada jemaat dulu ya. Sebenarnya dia belum jemaat, sekarang jemaat dulu bukan. Seorang yang suka itu loh, kalau pernah saudara aliran Reiki. Ini yang suka-suka ilmu itu tenaga dalam biasanya ngerti. Jadi orang itu pengusaha, nggak pernah lagi ke gereja sama sekali, nggak pernah. Dia malah ikut kayak tenaga dalam begitu, semedi pernafasan. Nah dia itu kalau jualan barang semua pakai ilmu loh. Dia jualan produk-produknya semua diisi kuasa gelap dan dia jaya. Tapi namanya setan itu kan memberkati, seolah-olah memberkati sebentar terus habis itu banyak kekacauan. Dia datang kepada saya dalam kondisi ekonominya morat-marit. Rumah tangganya berantakan. Wah saudara. Nah waktu ketemu itu ya gitu, dalam kamar pelepasan. Pakai ilmu, ngerampal ilmu gitu. Matanya merah seperti darah saudara-saudara. Dalam jarak begini mukul saya pakai ilmu. Wah gitu. Tapi apa saya yang keplanting? Ya enggak. Saya itu ya enggak ngapa-ngapain, enggak punya ilmu saudara. Ya, mukul saya dia terlempar itu, sampai di tembok. Pasang kuda-kuda lagi. Saya cuma teriak. Nah ini makanya saudara masih punya firman. Kata Alkitab, malaikat-malaikat melayani kita. Saya hari itu teriak gini, malaikat lumpuhkan dia. Dibanting loh saudara orang itu. Banting jatuh. Terus saya berkata, lumpuh kamu, gak bisa bangun. Itu bermenit-menit dia cuma gak bisa bangun di lantai. Gak bisa. Kemudian timbul belas kasihan saya datang. Hati Tuhan itu memenuhi saya. Saya tumpang tangan dia. Saya berkata, Bapak kasihanilah orang ini. Penuhkan dia dengan rohmu. Wih saudara, dia nangis tahu-tahu. Nangis bercucuran. Langsung bahasa roh. Wah saya itu mujizat sekali. Pelepasan dan kepenuhan Roh Kudus bisa bareng. Ya. Yang aneh waktu dia mau pulang, itu dompetnya dibuka semua, duitnya dikasih saya. Bukan masalah jumlahnya, saya tuh bingung. Loh, enggak, saya enggak. Pokoknya saya merasa disuruh Tuhan, semuanya harus dikasih.
Nah begitu dia berjemaat terus dia baru ngomong, saya itu percaya feng shui, yang hong shui feng shui. Jadi dompet itu nggak boleh kosong, katanya itu narik temennya, narik duit yang lain gitu. Jadi dia tuh punya kepercayaan. Nah sampai hari ini dia masih menjadi anak Tuhan, ya seperti itu. Jadi saudara, ciri kerajaan Allah dalam hidup saudara, kalau ada mujizat, kalau ada kuasa-kuasa Tuhan terjadi atas hidup saudara, kalau saudara menang atas ketakutan, atas belenggu dan sebagainya, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan hanya masalah berkat jasmani, bukan. Ya, tetapi soal kebenaran, hidup benar, kuasa untuk hidup benar, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Sukacita dalam Roh Kudus, itulah kerajaan Allah. Tantangan boleh ada, ya, masalah boleh datang, tapi tidak pernah kehilangan sukacita. Ya, sedikit lagi 1 Korintus 4 ayat 20. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Saya rindu ini nanti kita berdoa, saudara mintalah, saudara boleh dibawa masuk dalam kerajaan Allah, supaya besok hari-hari kita, ya, akan sungguh-sungguh penuh dengan kemurahan dan berkat Tuhan, perlindungan yang sempurna. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dengan kita masuk dalam kerajaan Allah itu tidak bisa terjadi. Yang terakhir, ini perintah Tuhan, kerajaan Allah harus menjadi prioritas. Katakan prioritas. Prioritas yang kita kejar, prioritas yang kita rindukan, supaya kita punya jaminan. Saudara mau gak hidupnya punya jaminan? Kenapa? Ada usaha-usaha penjamin. Misalkan ada orang hidupnya diasuransikan, asuransi kesehatan, ada kan? Asuransi jiwa. Karena memang semua itu pengen punya jaminan, jaminan masa depan, jaminan hari tua. Tahukah saudara, di atas semua jaminan di bumi ada jaminan surgawi yang itu lebih berkuasa, lebih perkasa jaminan di dunia ini. Waduh, kadang kita sudah berharap itu menjamin kita, ternyata juga hilang, saudara. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita punya jaminan. Apa buktinya? Matius 6 ayat 33. Dibaca yang keras. Saya tidak mau saudara cuma jadi wacana, tapi tujuan saya berkhotbah supaya jadi kerinduan dan prioritas hidup saudara. 1, 2, 3. Tetapi maka prinsipnya kata Tuhan harus cari dahulu. Apa yang dicari? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Setelah itu semuanya itu, kata semuanya itu apa yang kita butuh di bumi ditambahkan. Siapa yang menambahkan kira-kira? Siapa yang akan menambahkan? Bukan saya, Tuhan. Kalau sampai Tuhan berfirman dengan mulutnya sendiri, kamu cari nak kerajaanku dan kebenaranku, itu prioritas nak, itu yang utama nak, itu yang harus kau kejar nak, dan kita lakukan, maka Tuhan bukan pendusta, Dia yang akan tambahkan semua yang kita perlu. Tapi kadang kita salah prioritas. Banyak orang Tuhan nomor 2, nomor 1 kebutuhan hidup, nomor 1 agenda hidupnya sendiri. Saudara, Tuhan tidak mau dinomor 2-kan. Tuhan tidak mau dinomor 2-kan. Dia mau dinomor 1-kan. Sebab Dia sudah menomor 1-kan Anda. Dengan cara Tuhan turun ke dunia mati untuk keselamatan kita. Tuhan telah menomor 1-kan kita. Jadi sekarang Dia mau kita juga menomor 1-kan Dia. Amin. Supaya Dia menjamin hidup kita. Ayat terakhir 1 Tesalonika 2 ayat 12. Saya selesai saudara ya. Sedikit agak lama tetapi saya berharap ini jadi jalan hidup saudara mulai sekarang. Jangan biarkan saudara keluar sedikit saja dari kerajaan Allah. Tidak menguntungkan buat saudara. Akan ada banyak gangguan, halangan, rintangan, masalah yang didatangkan oleh kerajaan kegelapan. 1, 2, 3. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah
yang memanggil kamu ke dalam kerajaan. Yang setuju berkata amin. Eliabes, Eliabes, jemaat Eliabes, jemaat Eliabes, jemaat Eliabes. Saya berdoa saudara sangat diberkati Tuhan. Mari kita berdiri. Kunci ya. Kita nyanyi satu pujian. Sudah lama kita tidak menyanyi lagu ini. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2018, Tuhan memberikan lagu ini kepada saya dan kita sudah pernah menyanyikannya. Tetapi waktu saya siapkan firman ini, Tuhan mau kita menyanyi lagu ini, saudara. Roh Allah yang suci, hadirlah, hadirlah di tempat ini, curahkan. Yang rindu Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Apimu, mujizat nyata di sini, mujizat nyata di sini. Roh Allah, rindukan sama-sama. Yang suci, hadirlah di tempat ini, hadirlah. Hanya Engkau yang kami rindu Tuhan. Ini curahkan apimu Tuhan, apimu, mujizat nyata, mujizat nyata di sini. Yang lemah, yang lemah dikuatkan, dikuatkan. Yang susah, yang susah dihiburkan, dihiburkan. Amin. Yang miskin diperkaya oleh Tuhan, diperkaya oleh kuasa anugerah-Mu, oleh kuasa, oleh kuasa anugerah-Mu. Aku percaya, aku percaya dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu yang sanggup pulihkan seluruh hidupku. Aku percaya kasih setiamu, kasih setiamu. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Kemenangan yang lemah, yang lemah dikuatkan. Yang susah, yang susah dihiburkan, dihiburkan. Yang miskin diperkaya, yang miskin. Tuhan sanggup melakukannya buat kami. Tuhan mampu oleh kuasa anugerah-Mu, oleh kuasa anugerah-Mu, oleh kuasa anugerah. Nyatakan sama-sama. Aku percaya dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu yang sanggup pulihkan seluruh hidupku. Aku percaya, aku percaya kasih setiamu, setiamu tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu. Kemenangan aku percaya. Angkat tangan saudara, mari percayai Tuhan, mari imani firman Allah yang sanggup pulih. Kerajaan Allah datang di tengah-tengah kita, kerajaan Allah datang masuk dalam hidup kita. Kita miliki, kita jalani, kita nikmati bersama-sama. Tinggal di mujizat-mujizat pasti terjadi, pertolongan demi pertolongan, kebenaran hidup kita dijamin.